Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ingrid Wijayanti dengan NIM 211530103 dari STR Kabidanan Tanjung Karang, Reguler 1 tingkat 1. Di sini saya akan membahas materi tentang pentingnya landasan hukum dalam praktek profesi kebidanan. Baik, yang pertama kita bertemu dengan definisi hukum. Hukum menurut Immanuel Kant adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menurut hukum tentang kebebasan. Pada dasarnya, hukum merupakan cerminan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dan memegang nilai-nilai secara konsisten merupakan tindakan yang etis, sehingga antara hukum dan etika juga memiliki keterkaitan. Lalu selanjutnya ada tujuan hukum. Tujuan hukum yang pertama adalah menjamin pelayanan yang aman dan berkualitas. Lalu tujuan hukum yang kedua adalah sebagai landasan untuk standarisasi dan perkembangan profesi. Baik, materi selanjutnya adalah aspek hukum dan keterkaitannya dengan pelayanan atau praktek bidan. Bidan merupakan suatu profesi yang selalu mempunyai ukuran atau standar profesi. Standar profesi bidan yang terbaru adalah diatur dalam Kepmenkes RI nomor 369/Menkes/SK/3/2007 yang berisi mengenai latar belakang kebidanan. Dasar hukum dalam praktik kebidanan yaitu berupa norma hukum atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan atau dasar bagi setiap penyelenggaraan tindakan pelayanan kesehatan terutama kebidanan. Baik, selanjutnya ada kode etik di Indonesia. Etika adalah peraturan tentang tingkah laku yang hanya berisi kewajiban saja dan mengatur apa yang baik dan tidak baik. Sedangkan kode etik dibuat oleh organisasi profesi. Bidan berupaya semaksimal mungkin sebagai contoh perikatan atas dasar perjanjian adalah ketika pasien datang ke tempat praktek kerja untuk memperoleh pelayanan kebidanan, maka keterikatan yang terjadi atas dasar perjanjian. Lalu selanjutnya ada tujuan kode etik. Yang pertama, untuk menjunjung tinggi martabat dan atra profesi, lalu yang kedua untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, lalu yang ketiga untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi, dan yang keempat untuk meningkatkan mutu profesi. Selanjutnya yaitu hak-hak klien dan persetujuannya untuk bertindak. Hak pasien ini sangat banyak sekali. Yang pertama, yaitu pasien berhak memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit atau institusi pelayanan kesehatan. Yang kedua, pasien berhak atas pelayanan yang manusiawi, adil dan jujur. Yang ketiga, pasien berhak memperoleh pelayanan kebidanan sesuai dengan profesi bidan tanpa diskriminasi. Yang keempat, pasien berhak memilih bidan yang akan menolongnya sesuai dengan keinginannya. Yang kelima, pasien berhak mendapatkan informasi yang meliputi kehamilan, persalinan, nifas, dan bayinya yang baru dilahirkan. Yang keenam, pasien berhak mendapatkan pendampingan suami atau keluarga selama proses persalinan berlangsung. Lalu selanjutnya yang ketujuh, pasien berhak memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan sesuai dengan perutan yang berlaku di rumah sakit. Yang kedelapan, pasien berhak dirawat oleh dokter yang secara bebas menentukan pendapat kritis dan pendapat etisnya tanpa campur tangan dari pihak luar. Yang kesembilan, pasien berhak meminta konsultasi kepada dokter lain yang terdaftar di rumah sakit tersebut atau second opinion terhadap penyakit yang dideritanya. Yang kesepuluh, pasien berhak meminta atas privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya. Yang ke-11, pasien berhak mendapatkan informasi yang meliputi penyakit yang diderita, tindakan kebidanan yang akan dilakukan yaitu alternatif terapi lainnya, prognosanya, perkiraan biaya, dan pengobatan. Lalu yang ke-12, pasien berhak menyetujui atau memberikan izin atas tindakan yang akan dilakukannya oleh dokter terhubungan dengan penyakit yang dideritanya. Lalu selanjutnya yaitu nomor 13. Pasien berhak menolak tindakan yang hendak dilakukan terhadap dirinya dan mengakhiri pengobatan serta perawatan atas tanggung jawab sendiri sesudah memperoleh informasi yang jelas tentang penyakitnya.
Yang ke-14, pasien berhak didampingi keluarganya dalam keadaan kritis. Ke-15, pasien berhak menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya. 16. Pasien berhak atas keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di rumah sakit. 17. Pasien berhak menerima atau menolak bimbingan moral maupun spiritual. Lalu yang terakhir, ke-18, pasien berhak mendapatkan perlindungan hukum atas terjadinya kasus malpraktek. Baik, selanjutnya kita akan bertemu dengan materi tanggung jawab dan tanggung gugat bidan dalam praktik kebidanan. Tanggung jawab bidan sangat banyak. Yang pertama, tanggung jawab terhadap peraturan perundang-undangan. Tugas dan kewenangan bidan serta ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan praktik bidan diatur di dalam peraturan atau keputusan Menteri Kesehatan. Yang kedua, tanggung jawab terhadap pengembangan kompetensi, yaitu setiap bidan memiliki tanggung jawab memelihara kemampuan profesionalnya. Oleh karena itu, bidan harus selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dengan mengikuti pelatihan, pendidikan berkelanjutan, seminar, serta pertemuan ilmiah lainnya. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap penyimpangan pendokumentasian. Setiap bidan harus mendokumentasikan kegiatannya dalam bentuk catatan tertulis. Catatan bidan mengenai pasien yang dilayaninya dapat dipertanggungjawabkan bila terjadi gugatan. Lalu tanggung jawab yang keempat adalah terhadap klien dan keluarganya. Bidan harus dapat mengidentifikasi masalah dan kebutuhan keluarga, serta memberi pelayanan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan keluarga. Tanggung jawab yang kelima adalah terhadap profesi. Bidan harus menjaga informasi yang diperoleh dari pasien dan melindungi privasi mereka. Yang kedua, bidan harus bertanggung jawab terhadap keputusan dan tindakan yang diambil dalam hal perawatan. Lalu bidan harus dapat menolak untuk ikut terlibat dalam aktivitas yang bertentangan dengan moral, namun hal tersebut tidak boleh mencegahnya dalam memberikan pelayanan terhadap pasien. Lalu, bidan hendaknya ikut serta terlibat dalam pengembangan dan implementasi kebijakan kesehatan yang biasa mendukung kesehatan pasien dan ibu hamil juga bayinya. Lalu tanggung jawab yang terakhir adalah terhadap masyarakat. Bidan turut tanggung jawab dalam memecahkan masalah kesehatan masyarakat, misalnya masalah gizi, terutama yang menyangkut kesehatan ibu dan anak, baik secara mandiri maupun bersama teman sejawat dan teman seprofesi. Baik, selanjutnya yaitu materi tentang tanggung gugat. Definisi tanggung gugat menurut kamus biasanya menggunakan kata seperti tanggung jawab, dapat dipertanggungjawabkan, dan kewajiban. The United Kingdom Central Council for Nursing at Midwifery and Healthy Visiting or UKCC dalam sebuah praktik kebidanan menyatakan bahwa setiap bidan yang melaksanakan praktik kebidanan bertanggung gugat terhadap praktiknya dalam lingkungan praktik apapun. UKCC 1994. Materi yang terakhir kita akan membahas standar praktik kebidanan. Standar praktik kebidanan dibagi menjadi 9. Yang pertama ada metode asuhan. Metode asuhan meliputi pengumpulan data, penentuan diagnosa, perencanaan pelaksanaan, evaluasi, dan dokumentasi. Standar kedua ada pengkajian. Pengkajian ini merupakan pengumpulan data tentang status kesehatan klien dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Lalu standar yang ketiga ada diagnosa kebidanan. Diagnosa kebidanan dirumuskan berdasarkan analisis data yang telah dikumpulkan. Standar yang keempat ada rencana asuhan. Rencana asuhan kebidanan dibuat berdasarkan diagnosa kebidanan. Standar yang kelima yaitu tindakan. Tindakan kebidanan dilaksanakan berdasarkan rencana dan perkembangan keadaan klien. Lalu standar yang keenam partisipasi klien. Tindakan kebidanan dilaksanakan bersama-sama atau partisipasi klien dan keluarga dalam rangka peningkatan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan. Standar yang ketujuh yaitu pengawasan. Pengawasan terhadap klien dilaksanakan secara terus-menerus dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan klien. Lalu standar ke-8 ada evaluasi. Evaluasi asuhan kebidanan dilaksanakan terus-menerus seiring dengan tindakan kebidanan yang dilaksanakan dan evaluasi dari rencana yang tidak dirumuskan. Lalu standar yang terakhir adalah dokumentasi. Asuhan kebidanan didokumentasikan sesuai dengan standar dokumentasi asuhan kebidanan yang diberikan. Baik, materi sudah selesai. Terima kasih kepada teman-teman semua yang mendengarkan dan terima kasih kepada dosen yang sudah mendengarkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.